Kisah sang Godfather Sumut. Kalian pasti pernah menonton film tentang The Godfather, di mana film tersebut mengkisahkan tentang perjalanan seorang mafia di negara Italia yang begitu berkuasa, bahkan dapat memberikan pengaruh kebijakan kepada pemerintah. Ternyata di Sumatera Utara pernah memiliki seorang Godfather yang sangat terkenal, bahkan hampir seluruh masyarakat Sumut mengetahui siapa dia. Mau tahu siapa Godfather tersebut? Berikut tim kilas balik ETA News membeberkan terkait siapa Godfather Sumut. Sosok Godfather yang dimaksud adalah Sahara Oluwan Panggabean atau yang lebih dikenal dengan Olu Panggabean. Olu Panggabean merupakan figur yang menonjol dan kompleks dalam sejarah kota Medan, Sumatera Utara. Ia dikenal luas, namun citranya terbagi antara tanda kutip seorang preman yang disegani dan seorang filantropis yang dermawan. Olu Panggabean lahir di Medan 24 Mei 1941. Namun ada beberapa yang menyebutkan dia lahir di Tarutung. Ia merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara dari pasangan Friendolin Panggabean dan Esther Utabara. Olu Panggabean tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak. Meskipun demikian, hampir seluruh keluarga besarnya tinggal bersamanya di kediaman mewahnya di Medan yang dikenal dengan sebutan Gedung Putih. Dalam keluarganya terdapat perbedaan keyakinan agama. Olu Panggabean adalah seorang Kristen, sementara keponakannya Kris Panggabean dan ayah Kris beragama Islam. Meskipun berbeda agama, keluarga mereka tetap harmonis dan saling merayakan hari besar keagamaan masing-masing. Olu Panggabean memulai bisnis di jalanan. Awal karirnya, ia lakoni sebagai penerima jasa perlindungan dan pengamanan berbagai bisnis lokal di Skip, yang kemudian bisnis ini ia kembangkan sebagai debt collector. Tak sampai di situ, Olu juga mengembangkan bisnis di bidang properti, mendirikan stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU, dan memiliki usaha di bidang transportasi, yakni Bus Antar Lintas Sumatera atau ALS. Olu digambarkan sebagai seorang pebisnis yang cerdik dan memiliki strategi bisnis yang sangat baik. Di bidang yang lain, santer dikabarkan jika Olu Panggabean memiliki bisnis gelap, di mana dirinya merupakan bos besar sindikat perjudian. Bahkan bisnisnya tersebut dikatakan tak hanya di Sumatera Utara. Bisnisnya tersebut menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Konon katanya, bisnis perjudian yang dimiliki Olu, yakni permainan kim dan sejenis bingo dengan hadiah uang tunai, pernah memiliki persoalan dengan Kapolda Sumut. Hal itu terjadi sekitar tahun 1999, di mana Kapolda Susanto meminta untuk menghentikan praktek perjudian tersebut. Namun, karena kekuasaan yang dimiliki Olu pada saat itu, Kapolda itu akhirnya dimutasi ke daerah lain. Ternyata, masalah antara Olu dan Sutanto terus berlanjut. Tepat setelah menjabat sebagai Kapolri pada tahun 2005, langsung bergerak dan memberantas praktek perjudian tersebut, sehingga membuat bisnisnya turun secara signifikan. Sebelum mendirikan organisasi sendiri, Olu Panggabean terlibat aktif dalam organisasi kepemudaan Pemuda Pancasila pada tahun 1960-an. Ia bergabung dengan PP di bawah kepemimpinan Effendi Nasution yang juga dikenal sebagai Pendi Keling. Namun, pada suatu titik, Olu Panggabean memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut. Pada tanggal 28 Agustus 1969, Olu Panggabean bersama sahabatnya Samsul Sama mendirikan organisasi Ikatan Pemuda Karya atau IPK di Medan. IPK kemudian berkembang
menjadi organisasi terbesar di Sumatera Utara. Organisasi ini dibentuk dari kelompok-kelompok yang dapat dikategorikan sebagai gangster politik semi resmi atau tanda kutip preman yang pada saat itu mendukung pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pendirian IPK juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mewadahi dan membina para tanda kutip preman agar memiliki loyalitas terhadap pemerintah yang berkuasa. IPK menjalin afiliasi dengan koordinasi Ikatan-Ikatan Pancasila atau Kodi Pancasila yang berpusat di Jakarta. Kantor pusat organisasi IPK berlokasi di Jalan M. Yaakob. Dalam perjalanannya pun, IPK akhirnya aktif di politik, di mana IPK memilih untuk menjadi Golkar sebagai wadah menyalurkan aspirasi politiknya. IPK berhasil membangun pengaruh yang signifikan di kota Medan dan wilayah sekitarnya. Walaupun terlibat aktif di politik, IPK tak lupa dengan jalur awal yang mereka bentuk, yakni tanda kutip preman. Sebab kerap ditemukan bentrok massa antar kedua kubu organisasi, yakni IPK dan PP, untuk memperebutkan salah satu wilayah yang menjadi kekuasaannya. Di samping reputasinya yang kontroversial, Olo Panggabean juga dikenal luas di masyarakat sebagai sosok yang sangat dermawan. Ia sering memberikan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik. Bentuk bantuannya pun beragam, mulai dari memberikan makanan dan pekerjaan kepada anak-anak terlantar, hingga menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah. Olo Panggabean juga dikenal sering memberikan sumbangan dalam jumlah yang besar dalam berbagai acara yang dihadirinya. Salah satu tindakan kedermawanannya yang paling terkenal adalah ketika ia membiayai seluruh biaya operasi pemisahan bayi kembar siam Enggi dan Anjeli di sebuah rumah sakit di Singapura pada tahun 2004. Selain itu, ia juga sering membantu masyarakat yang kurang mampu dalam berbagai hal, termasuk membiayai pengobatan dan memberikan modal kerja untuk membantu mereka yang menghidupi keluarga. Bahkan, ia pernah membangun kios permanen bagi pedagang kecil yang digusur. Pada masa kerusuhan di Aceh pada tahun 1990-an, ketika banyak warga Jawa terancam, Olo Panggabean menampung mereka di Medan, memberikan uang saku, dan bahkan membiayai kepulangan mereka ke Jawa. Ia juga memainkan peran penting dalam mengamankan kota Medan dari tindakan kerusuhan anti-Cina pada tahun 1998. Selama kerusuhan tersebut, ia bahkan menyediakan makanan bagi anggota IPK yang bertugas menjaga keamanan. Olo Panggabean juga dikenal membantu musisi-musisi lokal untuk dapat menembus industri musik nasional. Selain itu, ia juga memberikan bantuan kesejahteraan kepada anggota IPK yang menjadi korban dalam berbagai bentrokan. Salah satu kutipan terkenal Olo Panggabean adalah perintah tegasnya saat terjadi kerusuhan tahun 1998. Pagar semua itu, jangan kasih masuk, yang lewat matikan. Perintah ini menunjukkan ketegasannya dalam melindungi wilayah kekuasaannya dan masyarakat yang berada di bawah perlindungannya. Selain itu, tindakannya yang dermawan dan reputasinya sebagai orang yang suka membantu membuktikan Olo Panggabean adalah sosok yang pantas disematkan sebagai Godfather Sumo.